Halo semuanya. Jadi di sini gue mau jelasin soal high volume note versus low volume note. Oke. Jadi high volume note versus low volume note. Semoga setelah ini kalian semua bisa memanfaatkan volume profile dengan lebih baik ya. Jadi ketika kalian memahami ini dan bagaimana menggunakannya gitu. Oke, yang pertama kita ke Bitcoin dulu. Ini kelihatan ya di sini. Ini ada high volume note, ini ada low volume note, di sini ada high volume note lagi. Sebenarnya nggak usah terkecoh atau nggak usah dipakai ini, nggak masalah. Kita perhatikan ini aja. Oke, jadi ketika di high volume note itu tandanya partisipan atau pelaku transaksi itu sepakat untuk bertransaksi di harga tersebut gitu. Jadi contohnya di sini ya kan, lalu di sini maksudnya ini berarti ada di sini. Nah ketika low volume note itu berarti ada imbalance gitu, dalam artian sedikit pelaku transaksi yang sepakat untuk bertransaksi di sana. Contohnya ya ini. Jadi ketika ada di low volume note itu harga cenderung bergerak cepat gitu. Contohnya ini ya kan, langsung mantul. Ini langsung naik ke atas, langsung turun ke bawah. Jadi nggak ada range di sini gitu untuk mengisi yang ini tadi. Lalu kembali lagi di sini. Nah ini pas high volume note. Lalu ketika naik nggak ada range lagi di sini, jadi langsung ke atas ini. Jadi kalian bisa melihat gimana pergerakan harga ketika di high volume note atau di low volume note gitu. Contoh berikutnya ada di Ethereum. Ini ada low volume note di sini, high volume note di sini, ya di sini oke. Nah ketika di sini lihat nih, harga langsung mantul cepat ke bawah, lalu ketika break out ya harga juga langsung naik ke atas gini dan mengisi yang sini gitu. Begitu juga ketika retest ke sini, lalu naik, dan ketika ke bawah langsung cepat gitu. Jadi high probability harga bakal range di sini, atau ketika mantul dia begini gitu. Tapi bisa juga dia mengisi imbalance di sini gitu. Itu perkara lain ya, bagaimana kita bisa membaca pergerakan selain itu. Cuman kalau kita bicara soal volume profile, yaitu cara bacanya begitu ketika ada high volume note dan low volume note. Lalu ini ada sol, di solonan juga sama. Ini ada low volume note, mantul di sini dengan cepat di sini, dan ketika turun ke bawah sini itu langsung cepat juga. Dan ini ada di sini langsung buat high volume di sini. Begitu juga di atas ini. Jadi ketika harga turun ke bawah sini ya berarti akan mengisi yang di sini. Jadi sebenarnya ketika kita mau kita anggap ini sebagai flip gitu kan, flip area. Awalnya resisten selalu bisa jadi support. Ya benar, karena di sini sempat mantul. Ya sebenarnya logikanya itu karena nggak ada partisipan yang mau bertransaksi di sana gitu. Jadi langsung naik cepat gitu. Beda ketika dia ada di high volume note gitu, kayak di sini. Kemungkinan kayak gini, mau naik atau ke bawah sini. Lalu yang terakhir ada di PNB. Nah di PNB ini ketika kita tarik dari garis yang di bawah sini, kelihatan juga kalau misalnya ini ada value area ya kan, pelaku bertransaksi di sini gitu. Jadi belum ada fasenya ketika dia bisa ke high volume di arah sini,
atau low volume di sini atau gimana gitu. Jadi strateginya apa? Strateginya ini misalnya ada gini ya, ini volume profile, lalu harga kan membuat value area di sini. Kalian bisa bid di area ini ketika bias kalian bullish ya, di area ini karena harga kecenderungannya seperti ini atau seperti ini. Maksudnya apa? Ketika kita bidding di high volume node, itu kecil kemungkinan untuk seperti ini, untuk langsung ke bawah ini. Pilihannya kalau nggak memantul di area atas ini, lalu buat range, atau ya nggak sampai sana kayak gini langsung mantul di sini. Tapi kalau misalnya kalian bid di low volume node sini, itu bisa saja turun ke bawah. Paham ya? Jadi ketika kalian bid bisa di sini. Gue nggak saranin untuk bid di area low volume node ini karena bisa saja turun ke bawah gitu. Tapi ketika kalian bid di area sini, harga kalau nggak kayak gini, ya harga kayak gini kan, kecil kemungkinan untuk harga langsung kayak gini. Nah ketika harga kayak gini, kalian bisa tentuin lagi nih reposition atau gimana, mau di cut loss atau mau tambah posisi mungkin dan lain sebagainya ketika dia membuat range di sini. Paham ya? Oke, videonya mungkin sampai sini dulu. Semoga kalian tonton sampai akhir ya. Jadi kalau kalian bingung kalian bisa mention gue aja. Oke, thank you semuanya.